Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita bisa berjumpa kembali ya dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar seperti biasa dalam keadaan lengkap ya hari ini. Seandainya ada yang sakit hari ini, mari kita doakan mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini kita masuk di bab 2 ya, yaitu kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab 2 ini kita bagi dua pertemuan. Pertemuan pertama pada kali ini kita bahas tentang tauhid dan kandungan surah Al-Fatihah. Nanti di pertemuan kedua kita bahas tentang kandungan surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas ya. Anak-anakku semuanya, Ibu harapkan setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak semuanya dapat memahami isi kandungan surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Anak-anak semuanya juga dapat menjelaskan isi kandungan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kemudian anak-anak semuanya bisa membaca dan menerjemahkan surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dengan fasih dan tartil. Anak-anak juga semuanya diharapkan dapat menghafal Quran surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dengan fasih dan tartil. Dan yang paling penting adalah anak-anak semuanya bisa menerapkan pokok-pokok kandungan surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai pelajaran Al-Quran Hadis bab 2 ini, yaitu tentang kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah, ini kita berarti berbicara tentang tauhid. Segala sesuatu aktivitas kita sandarkan kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Berarti mengesahkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini berarti berbicara tauhid. Jadi, sebelum kita membahas tentang kandungan surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, ada baiknya kita mempelajari dulu apa itu tauhid. Nah, di sini anak-anakku semuanya, siapa yang sudah tahu apa itu artinya tauhid? Insya Allah ada yang tahu ya. Baik, mari kita belajar sama-sama apa itu tauhid. Tauhid pengertiannya secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengesahkan. Nah, mengesahkan di sini dalam arti mengesahkan Allah ya. Sedangkan secara istilah, tauhid itu adalah meyakini bahwa Allah itu esa. Hanya satu. Tidak ada yang menyamai, tidak setara dengan apapun, dan tidak mungkin ada yang menandinginya. Itu tauhid ya. Jadi, tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni dan konsekuen dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini menjauhi perintah dan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan itu disebut dengan takwa ya. Dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap, dan takut kepadanya. Nah, lawan tauhid adalah syirik. Apa itu syirik? Syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Nah, jadi untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah kepadaku ya. Berarti betul-betul hanya kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Dan sesungguhnya misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid dalam pengertian tersebut di atas ya. Mulai dari Rasul pertama sampai Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mulai dari zaman Nabi Adam, Idris sampai Nabi Muhammad,
itu misi Rasul itu hanya satu, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Walaupun sebelum zaman Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, namanya belum dinamakan Islam misalnya, belum ya, tetapi agamanya agama tauhid. Ya, tetap mengesahkan Allah ya, begitu ya maksudnya. Kemudian pembagian tauhid. Nah, tauhid ini ada tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, memiliki, mengatur, menjaga, memelihara, membimbing dan menumbuhkan alam semesta ini. Ada juga tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, diibadahi oleh manusia, tempat memintanya manusia, takut dan tidak boleh ada yang lain yang boleh disembah selain Allah ya, tempat takutnya manusia. Nah, kemudian ada lagi al-asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya tidak ada zat lain yang menyemai sifat-sifat Allah yang maha sempurna, hanya Allah ya. Baik anak-anakku semuanya, kita sekarang membahas tentang kandungan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dulu ya. Minggu selanjutnya kita bahas tentang kandungan surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Kenapa surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas yang kita bahas? Karena keempat surat ini sangat berkaitan erat dengan tauhid. Ya. Apakah ada di surat lain tauhid? Banyak ya, tapi 4 surat ini adalah 4 surat yang sangat pokok yang menjelaskan tentang tauhid. Baik, yang pertama adalah surat Al-Fatihah ya. Kandungan yang pertama dalam surat Al-Fatihah itu bahwa Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Ummul Quran artinya induknya Al-Quran. Ya, ibunya Al-Quran. Kenapa disebut Ummul Quran? Karena isi kandungan 7 ayat dalam Al-Fatihah itu merupakan intisari dari seluruh ayat Al-Quran. Jadi, seluruh ayat-ayat Al-Quran terinci melalui kesimpulan yang ditemukan pada ayat-ayat Al-Fatihah. Ya. Nah, kemudian Al-Fatihah juga disebut As-Sab'ul Masani. Apa itu As-Sab'ul Masani? 7 ayat yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang dalam sholat. Ya, kalau satu hari kita sholat dijumlahkan seluruhnya, sholat wajib adalah 17 rakaat, berarti 17 kali Al-Fatihah dibacakan, yang di dalamnya itu ada 7 ayat, berarti diulang-ulang 7 ayat itu sebanyak 17 kali dalam satu hari. Itu oleh satu orang. Kalau seluruh dunia berarti miliaran orang muslim mungkin ya. Ayat ini diulang-ulang, 7 ayat ini diulang-ulang ya. Selanjutnya anak-anakku semuanya ya. 3 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah mencakup makna-makna yang dikandung oleh Asmaul Husna. Jadi semua rincian yang terdapat dalam Al-Quran itu yang menyangkut Allah bersumber dari ketiga ayat pertama ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah, ajaran tauhid yang terkandung dalam ketiga ayat pertama tersebut adalah sifatiyah, asma dan sifat. Yang tadi dijelaskan itu ya, ada al-asma'u was sifat ya. Artinya kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat keutamaan sebagaimana yang tersirat pada ayat-ayat tersebut, yang mengandung arti pula bahwa Allah dengan segala sifat keutamaannya ya. Ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita, menciptakan dan mengatur alam semesta untuk kita. Dialah yang penguasa alam. Nah, lanjut ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin, sehingga hendaknya kita mengakui dan meyakininya dengan memuji kebesarannya yang telah menciptakan kita semua. Karena Allah telah memberikan kasih sayang ya kepada kita, memberi kemurahan, maka sudah sepantasnya kita itu memuji kepada Allah ya. Nah, di ayat kedua juga ini ada tersirat makna tauhid rububiyah ya.
yaitu mengesahkan Allah bahwa alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, tauhid rububiyah itu seperti tadi yang dijelaskan bahwa tauhid yang mengesahkan Allah, bahwa Allah itu Tuhan yang menciptakan, memiliki, mengatur, menjaga, memelihara, membimbing dan menumbuhkan alam semesta ini, ya. Itu juga terkandung tauhid rububiyah ya dalam ayat kedua. Oke, selanjutnya adalah ayat keempat ya. Tadi sudah ayat pertama, 2 dan 3, sekarang ayat keempat. Ayat keempat ini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan mengetahui kapan tibanya hari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu yang terjadi pada hari itu. Apa itu ayat keempat itu? Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ya, yang menguasai di hari pembalasan, mulai dari hari kiamat yaumus sa'ah sampai nanti surga dan neraka. Maka kita ini sebagai manusia dituntut jangan bertindak atau bersikap menentang Allah, karena segala sesuatu itu nanti diperhitungkan oleh Allah, ya. Mulai dari tadi itu yang Ibu bilang, mulai dari yaumus sa'ah sampai nanti, itu perhitungannya ya, perhitungannya. Yang diperhitungkannya yang kapan? Yang selama kita di dunia, ya. Oke, selanjutnya adalah ayat kelima, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, ini di sini menunjukkan beribadah kepada Allah yang seharusnya, tetapi harus dengan ikhlas ya. Seharusnya memang iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, harus kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, harus kepada Allah ya. Seharusnya seperti itu. Nah, tetapi ingat dengan catatan harus dengan ikhlas. Nah, di sini ayat kelima ini menunjukkan adanya tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Seperti yang tadi dijelaskan, tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib diibadahi, wajib disembah, wajib kita mintai pertolongan, ya, bukan yang lain, bukan selain Allah. Oke? Nah, jadi beriman kepada Allah itu tidak cukup hanya meyakini adanya zat Allah yang maha kuasa, tetapi haruslah dipraktekkan dengan ibadah kepadanya. Nah, ini kita juga sempat bahas di akidah akhlak, ya, di akidah akhlak yang namanya iman, Islam, dan ihsan. Bahwa kalau kita beriman, buktikan dong dengan keislaman kita, yaitu dengan berbentuk ibadah-ibadah kepada Allah. Buktikan juga dengan keihsanan kita. Nah, itu ya maksudnya. Lanjut ya anak-anak, ayat ke-6 dan ke-7, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Ayat ke-6 dan ke-7 ini berbicara tentang tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Berbicara tentang jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Artinya jalan kebenaran yang menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, ini artinya mencakup segala sesuatu yang meliputi urusan makhluk dalam mencapai ridho Allah dan untuk meraih rahmat Allah, ya. Apa itu segala sesuatu? Pokoknya yang menunjukkan kepada jalan keselamatan di dunia dan akhirat, segala sesuatu. Itu ya maksudnya. Sholat, sedekah, puasa, berbuat baik, berakhlak baik, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Itu sudah ada aturannya dalam Al-Quran, ya, dalam kitab suci umat Islam. Dalam hadis juga sudah ada. Nah, jadi jalan itulah yang sudah ditempuh oleh umat-umat yang telah mendapat kebahagiaan pada zaman dulu, yaitu orang-orang yang telah berpegang teguh kepada agama Allah dengan sepenuh hati dan tidak terpengaruh oleh godaan duniawi. Contohnya siapa? Rasulullah, sahabat Rasulullah, khalifah-khalifah setelah
zamannya Rasulullah. Itu seperti itu orang-orang yang orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ya. Dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya ya. Itu orang-orang yang sangat taat kepada Allah. Nah, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi bukanlah jalan mereka yang dimurkai Allah, atau bukan pula mereka jalan mereka yang sesat ya. Siapa mereka yang sesat atau yang dimurkai Allah? Itu adalah umat yang telah keluar dari petunjuk Allah, sehingga mereka terkutuk dan ditimpa malapetaka, diberi azab oleh Allah. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran ya yang menunjukkan umat yang diberi azab oleh Allah, umat yang ingkar kepada Allah. Ada kaum Nabi Lut ya, ada juga Fir'aun dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh-contoh siapa orang yang di sini disebutkan bahwa orang-orang yang telah engkau beri nikmat, banyak contohnya dalam Al-Quran. Kemudian orang-orang yang dimurkai Allah atau orang-orang yang sesat, banyak contohnya dalam Al-Quran. Seperti itu ya anak-anak ya. Itulah kandungan surah Al-Fatihah yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Baik anak-anakku semuanya, itulah tadi kandungan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita, dan yang terpenting kita betul-betul selain memahaminya, kita juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi Ibu harap semua anak-anak betul-betul menyimak materi ini, betul-betul memahami, dan diharapkan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga minggu depan masih ada lanjutannya, sehingga harus tahu dari awal. Bagaimana kita mau paham di selanjutnya kalau di awalnya tidak paham apa yang dimaksud dengan tauhid, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, apa itu asma wa sifat ya. Kemudian bagaimana juga kandungan Al-Fatihah. Nah, maka dari itu simak baik-baik ya. Kembali lagi kalau memang tadi belum secara baik-baik, silakan simak baik-baik, diulang dari awal ya. Dan untuk melengkapi pengetahuan kita, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera di sini. Ini Ibu akan ambil sebagai penilaian ya. Jadi diharapkan semuanya mengerjakan apa yang diminta dalam soal-soal ini. Oke? Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kita bahas tentang kandungan surah An-Nas dan Al-Falaq. Dan di pertemuan selanjutnya lagi, yaitu pertemuan ketiga, kandungan surah Al-Ikhlas yang kita bahas, serta menerapkan pokok-pokok kandungan surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Ya, Ibu tutup pada pertemuan kali ini dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, and comment. Syukron wa jazakumullah.